Aku mau bicara soal musik, tentu saja bagi penggemar musik. Di mana-mana di atas dunia orang bermain musik, bermacam-macam itu jenis musik. Musik Melayu mengkristal menjadi musik dangdut pada dekade 1970-an. Masyarakat kelas bawah atau rakyat jelata, rakyat gembel, kaum pinggiran dan marginal sangat menyukainya. Dangdut adalah musik rakyat. Setelah melintasi zaman, kini dangdut naik pamor, menjadi musik milik semua orang. Para penyanyinya kecipratan untung, menangguk rupiah dan popularitas. Sampai nanti akan ku perjuangkan, memang dia yang paling manis. Inul Daratista kembali. Si Ratu Ngebor kini menggebrak lewat album baru Buaya Buntung. Sejak masuk dapur rekaman 9 tahun silam, Inul sudah mengeluarkan 6 album. Menurut Inul, musiknya sekarang lebih ke pop dangdut. Tidak berkenes-kenes, goyang Inul menjauh dari erotik. Betulkah? Lihat saja sendiri. Menurut pengamat, belakangan musik dangdut sebenarnya agak lesu. Musik dangdut itu sebetulnya yang paling minim adalah album rekaman. Hampir tidak ada album rekaman di musik dangdut pada periode-periode yang lalu. Inul menggarap album ini dengan 10 lagu, jadi tidak sekedar single. Itu menunjukkan bahwa ada pada artis tertentu mencoba untuk bangkit kembali di musik, di genre musiknya. Dangdut itu memang terperangkap pada ketiadaan album rekaman mereka, sehingga selalu mengulang lagu-lagu yang sudah ada, kemudian dibawakan dengan cara-cara mereka. Pada saat itulah cara berekspresi mereka menjadi macam-macam. Inul yang punya nama asli Ainur Rohimah melejit berkat goyang ngebornya, yakni menggerakkan pinggul seperti putaran matabor, berputar-putar sambil naik turun. Gerakan ngebor Inul sebelumnya tak dikenal dalam hasanah dangdut, namun ya cocok-cocok saja. Apalagi sebagai hasil persilangan musik Melayu, India dan Arab, dangdut didominasi rentak gendang yang menawarkan irama untuk bergoyang. Gara-gara goyangannya tadi, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur mengecam Inul. Si Raja Dangdut Rhoma Irama juga. Rhoma bahkan terang-terangan menyebut gerakan Inul menurunkan derajat musik dangdut. Rhoma lantas melarang Inul menyanyikan lagu-lagu baik yang diciptakan sang Raja Dangdut maupun karya anggota Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia PAMI yang dipimpinnya. Pertama, aurat lisaniyah, aurat qauliyah. Jadi aurat itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena akan memancing birahi. Kata-kata cabul, entah itu berupa desah-desah yang tujuannya adalah memancing seksualitas. Jadi goyang dalam dangdut itu ada dua, ada goyang estetika, ada goyang erotik. Bagaimana goyang yang estetik? Itu goyang yang mengacu kepada nilai-nilai koreografik, nilai-nilai seni tari, dan tidak semua orang sependapat dengan Rhoma. Bahkan sebagian menganggap Rhoma kelewatan karena menghambat kreativitas Inul Daratista. Pembela Inul antara lain Anwar Fuadi dan Titi Puspa menyatakan goyang Inul masih dalam kerangka seni. Mereka yakin maknanya erotis atau tidak tergantung manusianya. Inul sendiri minta agar tidak diperlakukan diskriminatif. Untuk tidak boleh goyang ngebor itu saya pikir sangat diskriminasi sekali gitu ya, karena di sini banyak sekali yang seperti lebih parah dari saya. Walaupun Anda semuanya bisa lihat bagaimana keambilan saya di TV sana ini, saya juga bisa menjaga, memperbaiki diri dengan baju yang sopan, yang indah dan bagus, dengan nyanyi suara yang merdu.
Sebetulnya Inul tak hanya melantunkan lagu dangdut. Sejak manggung dari kampung ke kampung, dia juga gemar musik pop dan rock. Mutu suaranya terbilang lumayan. Ayu Ting Ting lain lagi. Dia memilih tak bergaya seksi dan heboh. Pengamat musik Denny Syakri menyebut Ayu Ting Ting sebagai penyanyi yang kembali mengangkat popularitas musik dangdut yang turun pamor. Paling kurang, Ayu Ting Ting membawa suasana baru. Berbeda dengan dangdut era 1980-an hingga 90-an. Ayu mengerti fashion dan mengubah citra dangdut. Salah satu hit yang mengantarnya ke pucuk popularitas, apalagi jika bukan Alamat Palsu. Tentang tadi digemari masyarakat setelah diunggah di YouTube. Dari sana laris manis di dunia hiburan. Sebetulnya Alamat Palsu adalah satu tembang yang terhimpun dalam album pertamanya, Geol Ajeb-Ajeb, yang diluncurkan 5 tahun silam. Namun, Alamat Palsu baru ngetop tahun lalu. Ya, setelah melejit di YouTube. Ayu Rosmalina, begitu nama aslinya, betul-betul hoki. Sekarang, dia termasuk di wanita dangdut papan atas. Konon sekali tampil dengan membawakan beberapa lagu, Ayu mendapat honor antara 20 hingga 50 juta rupiah. Awal aku bisa jadi seperti ini ya, memang awalnya kan aku bukan secara instan ya, karena aku memang dari umur 4 tahun udah ikut sering lomba-lomba fashion show, terus lomba nyanyi juga. Terus juga waktu SMP aku sering diajak ibu nyanyi dari hajatan ke hajatan, keliling-keliling, sampai akhirnya ada orang yang ngajak aku untuk masuk ke rekaman gitu. Dengan usianya yang masih 20 tahun, penyanyi kelahiran Depok, Jawa Barat tadi diperkirakan masih akan eksis di jalur dangdut. Apalagi musisi yang membantu sukses Ayu Ting Ting juga kreatif mencangkok musik-musik yang sedang populer. Basis musik Ayu, ya house music atau subgenre house dangdut. Namun gaya bermusik Ayu Ting Ting yang kesengsem musik K-pop bukan tanpa kritik. Video klip single Ayu Sik Asik dituduh menjiplak MC girl band papan atas Korea, yakni Dune. Ayu Ting Ting hanya satu contoh bahwa kesuksesan bisa lewat banyak jalan. Selama rakyat masih menyukai musik dangdut, cerita manis seperti yang dialami Ayu mungkin bukan isapan jempol. Jadi pacarku. Tak semua penyanyi dangdut bermodal goyangan seperti Inul Daratista. Ada pula yang tetap eksis dengan mempertahankan gaya dan cengkok khas Melayu. Misalnya, Ike Nurjanah dan Evi Tamala yang sudah berkecimpung di dunia dangdut lebih dari 25 tahun. Hartini Ervi Nurjanah atau Ike Nurjanah sudah intim dengan musik sejak kecil. Ia suka mendendangkan lagu Melayu. Ayahnya Abdul Pihar Tanjung, pemain biola lagu-lagu Melayu Teli. Sejak belia, Ike menyanyi dari satu hajatan ke hajatan lain. Takdir lalu mengantarnya ke dapur rekaman. Bermula dari tahun 1987, Ike Nurjanah berkarya hingga sekarang. Nyaris setiap tahun dia mengeluarkan album atau single. Sedikitnya 12 penghargaan diraih Ike selama karirnya. Yang paling menonjol, Ike menyabet 3 penghargaan di ajang Anugerah Musik Indonesia tahun 2004. Yang paling akhir, pekan lalu, Ike kembali mendulang penghargaan kategori artis dangdut solo 2 grup terbaik. Kiprahnya tadi antara lain mengantar Ike Nurjanah menjadi duta dangdut. Seperti 2 tahun silam, Ike diundang ke Amerika Serikat untuk manggung dan bicara soal dangdut di 3 kota, yakni New York, Pittsburgh, dan Washington DC.
Sebenarnya dari 3 tempat itu memang audiensnya berbeda-beda ya. Jadi mudah-mudahan sih spiritnya adalah ingin mempiarkan dangdut ini nggak cuma di Indonesia tapi di luar Indonesia. Penampilan Ike yang sebetulnya bercita-cita ingin jadi guru taman kanak-kanak tadi mendapat sambutan hangat. Lalu sih kepinginnya orang Amerika itu kita pingin suka sama dangdut. Dan kita juga pingin dangdut senang itu nih di Indonesia. Saya ingin kasih tahu orang Indonesia bahwa dangdut aja disuka dan orang Amerika suka sama dangdut itu. That was lovely, fantastic. I couldn't believe her voice. That I didn't realize. Her voice was amazing. It was a nice combination of polish and high quality, but also a lot of warmth and family love. I mean, she was so warm, but still so like a star. Terlena adalah salah satu tembang yang mendongkrak popularitas Ikke Nurjana selain Sun Sing Tue dan Memandang. Salah satu kekhasan Ikke apalagi jika bukan karakter suaranya. Buat sebagian pecintanya, vokal Ikke mengingatkan pada Ida Laila, vokalis orkes Melayu Sinar Kemala, Surabaya pimpinan Abdul Qadir era 60 hingga 70-an. Evi Tamala juga termasuk barisan biduanita dangdut yang minim gerakan tubuh, apalagi goyangan. Penyanyi asal Tasikmalaya, Jawa Barat tadi juga mengawali karirnya dari bawah sebelum masuk rekaman di Jakarta tahun 1988. Sebagian kalangan bahkan menyejajarkannya dengan penyanyi senior seperti Elvi Sukaesih, Kamene Malik, dan Rita Sugiarto. Dimanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktuku ada bayangmu. Penghargaan demi penghargaan seperti rutin buat pemilik nama asli Cucu Suryaningsih tadi. Bahkan 5 tahun lalu, Evi Tamala memborong sedikitnya 6 kategori penghargaan di ajang AMI Dangdut Award. Ikke Nurjana dan Evi Tamala adalah contoh bahwa bergoyang, apalagi yang seronok dan bernuansa erotis, tidaklah penting untuk menancapkan kuku di jalur musik dangdut. Bertahan dengan karakter suara masing-masing dan penampilan yang sopan, ternyata bikin mereka tetap eksis. Meskipun banyak pendatang baru berjubelan masuk pasar dangdut. Merana,